Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itsnia Suzeti, Ekonomi Islam 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam menghadapi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa dan menjadi perhatian serius disebabkan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Perencanaan dan pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi. Oleh karena itu, indikator keberhasilan suatu negara selalu dilihat dari tercapainya target-target ekonomi. Ekonomi pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara berkembang dengan memecahkan masalah utama seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial ekonomi antara individu yang masih belum teratasi. Salah satu alasannya adalah karena tidak diperhatikannya variabel lain seperti sosial hukum, politik, budaya, dan variabel yang lainnya. Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki misi yang lebih luas, di mana bukan hanya membangun perekonomian rakyat, tetapi yang lebih penting adalah membangun sikap mental manusia secara utuh. Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, di mana kemajuan materi yang ada pada saat ini tidak bisa dihindari, dan hal itu harus ditunjang dengan adanya kekuatan kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting yang harus diprioritaskan antara lain, pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan terampil di bidangnya, sehingga akan menghasilkan hasil pekerjaan yang berkualitas dan bermutu. Stabilitas ekonomi, keadilan distributif, dan kepedulian terhadap alam. Pembangunan ekonomi menurut Islam memiliki dasar-dasar filosofis yang berbeda. Yang pertama yaitu Tauhid Rububiyah, di mana konsep ini yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta atas segala sesuatu, dan manusialah yang selanjutnya mengatur model pembangunan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, keadilan, di mana pembangunan ekonomi yang merata. Ketiga, khalifah, yaitu manusia bertugas untuk memakmurkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, alam lingkungan, masyarakat, dan negara. Adapun prinsip pembangunan ekonomi Islam antara lain bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Yang kedua, fokus utamanya adalah manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, pembangunan ekonomi haruslah merata sehingga tidak terjadi kesenjangan. Lalu yang keempat ada penekanan utamanya terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada kita, umat manusia. Pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam menekankan perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia, sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dan ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material semata, namun juga kebutuhan dan persiapan untuk kehidupan di akhirat yang sangat kekal dan lebih terjamin. Dan juga dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan membawa suatu negara ke arah yang lebih baik di masa depan. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.